Ingat mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. tidak ada sebuah kepastian dalam hidup yang mengalahkan kepastian waktu dan tempat matinya setiap orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak mengingat perkara ini dalam setiap kondisi. أكثر ذكر هادم اللذات. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan ini, mati. Para salaf juga meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Sebagian mereka berkata, الموت باب فكل داخله. kematian itu sebuah pintu, dan masing-masing kita akan memasukinya. الموت أمر غائب ينتظر. Kematian itu perkara gaib yang selalu ditunggu. Dan benar, kita semua ini adalah mayat atau jenazah yang ditangguhkan. Para ulama menyebutkan bahwa tanda orang yang senantiasa mengingat kematian itu di antaranya. 1. Segera bertaubat. Orang yang sadar kalau dia akan mati, maka pasti akan segera bertaubat. Berarti, mafhum muhalafahnya bila ada orang yang suka menunda-nunda taubat adalah orang yang tidak mengingat mati. Dia telah diganggu setan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada kita, bahwa beliau dalam sehari semalam tidak kurang dari 70-100 kali istighfar dan taubat. Manusia mana dalam hidup ini yang tidak pernah salah? Padahal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik dan dijaga Allah saja seperti itu, mujahadah dalam taubat dan istighfar. كل بني آدم خطاء وخير خطاء التوابون. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertaubat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa mengingatkan kematian dirinya, hingga kemudian berencana akhir kehidupannya dalam setiap doa. Yaitu, mohon kepada Allah agar mati syahid di kota Madinah, kemudian Allah kabulkan doa dia itu. 2. Puas dengan dunianya. Menerima apa adanya yang datang dari Allah tentang perkara dunia. Ketika dilapangkan dunia ia bersyukur, dan ketika disempitkan dunia dia bersabar. Orang seperti ini bisa mengambil inspirasi dari kisah Qarun di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 77 itu. Sebelum dan sesudah ayat ini adalah kisah Qarun. Makanya, dia sekedar kebutuhan saja dalam perkara dunia itu. Selebihnya digunakan untuk biaya taat kepada Allah dan membangun akhiratnya dengan dunia tersebut. كل نعمة لا يقربك إلى الله فإنها بلية. Setiap nikmat yang tidak engkau gunakan untuk taat kepada Allah akan berubah menjadi bala. 3. Semangat beribadah. Orang yang ingat mati pasti semangat dalam beribadah. Baik ibadah mahdah atau gairu mahdah, ia akan mengganti setiap amalan yang menjadi wirid hariannya ketika telah lewat waktunya. Berarti, mereka yang malas ibadah itu adalah orang yang tidak mengingat kematian. Seandainya mereka merenung, orang yang sudah dikubur, orang yang dipenjara, orang yang tergolek di rumah sakit. Mereka yang sakit dan dipenjara sudah tidak bisa menambah bekal dengan bebas nan optimal, apalagi yang sudah mati. Pasti kita akan mensyukuri waktu-waktu kita ini. Akhirnya, inilah hari-hari yang menentukan kehidupan akhirat kita. Dan kita masih diberi kesempatan hidup. Mari kita sibukkan untuk beramal kebaikan sebagai bekal akhirat kita. Imam Syafi'i berkata, إن موقف الماء يفسد فاصلة إن سال طاب وإن لم يسل لم يطب. air yang menggenang itu merusak, jika mengalir akan jernih dan jika menggenang akan menjadi sarangnya nyamuk. Allah alam bisawab.